Bab 6666. Tuan Wade, apa yang Anda katakan? Heng bingung dan menatap Charlie lalu bertanya, kamu bilang penyakitku sudah sembuh. Charlie mengangguk dan berkata, ya, sudah sembuh. Kamu bisa kembali sekarang. Heng berkata dengan nada datar, kapan kamu merawatku? Mengapa aku tidak merasakan apapun? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu punya perasaan khusus sebelum kamu menjadi impoten? Tidak juga. Heng menggelengkan kepalanya. Ia baru menyadari impotensinya saat ia minum obatnya di malam hari. Ketika dia mengingat kembali seluruh kejadian itu, dia masih tidak dapat memahami pada tahap apa Charlie menyerangnya. Tampaknya Charlie memiliki kemampuan untuk membuat orang tidak berdaya tanpa mereka sadari. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera menyadari bahwa Charlie mungkin telah menyembuhkan kanker pankreasnya secara tak terlihat. Jadi dia berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Setelah saya kembali ke Amerika Serikat malam ini, saya akan meminta mereka untuk memeriksanya sesegera mungkin. Steve mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Kamu tidak percaya pada Tuan Wade? Tidak, tidak. Heng berkata cepat, maksudku, orang-orang itu telah memberitahuku bahwa penyakitku tidak dapat disembuhkan, dan kemungkinan bertahan hidup dalam 5 tahun kurang dari 10%, jadi aku ingin memberitahu mereka bahwa mereka hanyalah katak di dalam sumur. Penyakit ini dapat disembuhkan sepenuhnya di Cina yang ajaib. Charlie berkata dengan tenang, kita masih harus memeriksanya. Kalau tidak, kita tidak bisa 100% yakin. Lalu dia bertanya pada Heng, apakah kamu berangkat sekarang atau nanti? Heng berkata cepat, berangkat nanti, berangkat nanti. Aku akan meminta pesawat lepas landas pagi-pagi sekali. Mari kita makan enak dengan Tuan Wade dulu. Charlie tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, suruh Orville cepat-cepat menyajikan makanannya. Setelah makan, kamu harus segera kembali, agar tidak terus-terusan khawatir. Heng terkekeh dan tidak menjelaskan atau membuat alasan lagi. Dia tahu bahwa Charlie memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang orang dan benda, jadi jika dia terus menjelaskan pada saat ini, itu akan tampak tidak perlu. Setelah makan malam, Heng berangkat ke bandara lagi. Para awak pesawat sudah dalam keadaan siaga penuh saat itu. Setelah dia naik ke pesawat, pesawat lepas landas pada malam hari dan menuju Amerika Serikat. Dokter pribadinya juga menerima pemberitahuan dari Heng, yang memintanya untuk menghubungi rumah sakit untuk mengatur pemeriksaan kedua untuknya. Dia bertanya dengan bingung, Tuan Heng, sudah kurang dari 48 jam sejak pemeriksaan terakhir Anda, mengapa Anda perlu pemeriksaan lagi? Heng berkata, saya telah menerima perawatan di China, dan sekarang saya harus kembali untuk memeriksa apakah pengobatannya efektif. Setelah itu, Heng mengingatkannya, bantu aku mengatur semua pemeriksaan. Pesawatku akan segera lepas landas dan aku perlu istirahat. Aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Dokter pribadi itu tidak mengerti. Heng baru berada di China selama beberapa jam ketika ia bergegas kembali. Perawatan seperti apa yang bisa ia terima dalam beberapa jam ini? Penanganan kanker pankreas merupakan masalah medis yang sangat sulit dan kompleks. Penanganannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan memeriksakan diri ke dokter, minum obat, atau menjalani operasi. Lagi pula, beberapa jam tidaklah cukup untuk operasi, apalagi persiapan pra-operasi. Setelah memikirkannya, ia menyimpulkan bahwa perjalanan Heng ke Cina mungkin untuk mencari pengobatan dari praktisi pengobatan tradisional Cina. Ia juga telah bertemu dengan banyak orang Tiongkok yang menderita kanker. Ketika tingkat medis di Amerika Serikat tidak lagi dapat menyembuhkan penyakit mereka, mereka sering memilih untuk kembali ke Tiongkok untuk menerima pengobatan tradisional Tiongkok. Namun menurutnya, pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakit terminal ini sebenarnya adalah semacam perawatan paliatif di akhir kehidupan. Dokter tidak lagi benar-benar berusaha menyembuhkan pasien, tetapi hanya ingin membuat pasien merasa lebih tenang di saat-saat terakhir mereka sebelum meninggal. Oleh karena itu, ia berspekulasi bahwa Heng pasti harus menjalani perawatan bedah di sini setelah ia kembali. Dia telah mempersiapkan perkenalan pribadi dan tim dengan beberapa dokter top di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam kanker pankreas,
dan sedang menunggu Heng mendarat dan berdiskusi dengannya mengenai tim mana yang akan dipilih untuk merawatnya. Bab 6667. Saat fajar, pesawat Heng mendarat di Bandara New York. Kali ini dia tidak memilih pergi ke rumah sakit dengan mobil, tetapi mengatur helikopter medis terlebih dahulu dan menunggu di bandara. Para dokter di rumah sakit sudah siap dengan baik, sama seperti terakhir kali. Dokter yang terakhir kali menangani pasien, Dr. Johnson, masih menjadi penanggung jawab yang ditunjuk oleh rumah sakit. Ketika melihat Heng, ia langsung berkata kepada Heng, "Tuan Heng, saya rasa kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi sekarang. Cara terbaik adalah meluangkan waktu untuk mengevaluasi tubuh Anda, kemudian menyusun rencana perawatan dan segera melaksanakannya." Heng menggelengkan kepalanya. "Ambil darahku sekarang dan periksa CA199-ku. Pertama, mari kita lihat berapa nilai C1199-ku. Setelah itu, kami akan memberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Johnson bertanya kepadanya, "Apakah kita perlu melakukan tes lainnya lagi?" Heng memikirkannya dan bertanya kepadanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hasil CA199 keluar?" Johnson berkata, "Sekitar 6 atau 7 jam. Heng bertanya lagi, "Apakah CT lebih cepat?" Johnson mengangguk dan berkata, "Kami telah menemukan lesi Anda pada pemindaian seluruh tubuh terakhir kami, jadi jika kami ingin memeriksa ulang pemindaian CT, cara termudah adalah melakukan pemindaian CT lokal pada pankreas Anda. Ini akan sangat cepat. Setelah menyuntikkan zat kontras dan mengambil gambar, kami memiliki dokter yang paling profesional untuk segera mengevaluasi data pencitraan, dan hasilnya dapat dilihat dalam waktu sekitar beberapa menit." Heng langsung berkata, "Cepat atur pengambilan darah, lalu buat zat kontras, lalu langsung lakukan CT scan. Jangan tunda apapun." Johnson hanya bisa mengangguk dan setuju, sambil berkata, "Tuan Heng, mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya." Karena jumlah tes yang harus dilakukan kali ini lebih sedikit, pihak rumah sakit segera mengatur kedatangan perawat untuk mengambil darah dan menyuntikkan zat kontras. 20 menit kemudian, Heng didorong ke ruang CT. Semua ahli terkait di rumah sakit, termasuk Johnson, berkumpul di ruang operasi ruang CT saat ini. Semua orang menunggu mesin mengambil gambar sehingga mereka dapat melihat situasi sebenarnya sesegera mungkin. Heng ditempatkan di tempat tidur pemeriksaan datar dan ditempatkan di dalam mesin. Dokter yang mengoperasikan alat tersebut juga fokus pada area dekat pankreasnya. Segera setelah itu, mesin mulai bekerja dengan cepat, dan gambar CT 3 dimensi segera mulai muncul di komputer. Sekelompok dokter melihat data pencitraan dinamis, dan ekspresi mereka berubah dari acuh tak acuh pada awalnya menjadi takjub. Ada yang berseru, ini tidak mungkin, kok tidak ada luka sama sekali. Apa benar sudah sembuh?" Johnson juga bingung, karena hasil pemindaian polos sebelumnya menunjukkan bahwa pankreas Heng memang memiliki lesi yang menempati ruang. Namun, pemindaian CT tingkat lanjut saat ini tidak mengungkap adanya kondisi yang mencurigakan. Seorang dokter bertanya kepada Johnson, "Saya mendengar bahwa Ten Heng pergi ke Tiongkok dengan tergesa-gesa. Mungkinkah dia disembuhkan di Tiongkok?" Johnson mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan jika China dapat mengobatinya, tidak ada pengobatan seperti itu. Biasanya, jika Anda ingin mengobati kondisinya, Anda harus memotong seluruh pankreas. Bagaimana mungkin ada rencana pengobatan yang dapat menyelamatkan pankreas?" Setelah berkata demikian, dia buru-buru mendesak dokter itu, "Cepat, keluarkan data hasil CT scan Tuan Heng sebelumnya dan bandingkan."